Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrur Muiz, mengajar Al-Quran Hadis di MA Miftahul Ulum Kalirejo, Gondang Wetan, Pasuruan, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Angkatan 1 di Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 207224719. Saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan tema makanan halal dan baik pada kelas 11. Mohon maaf dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan dan diberi untuk semangat belajar. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absensi dulu ya. Ainiyah mislu salsabila datus solihah. Baik. Ya. Kita minggu kemarin ya membahas tentang etos kerja. Sudah paham semuanya etos kerja kemarin? Sudah. Bagus ya. Sampean harus semangat untuk belajar. Ya. Untuk pembahasan sekarang yaitu tentang makanan halal dan haram. Ya. Tahukah sampean di sini ya bahwasanya makanan halal dan haram dan baik itu apa? Ada yang tahu? Gampangannya gini. Apakah sampean di sini sekarang sudah sarapan semuanya? Sudah. Saya yang belum. Ya, ini makanan yang halal dan baik. Ya, itu baik itu berupa nasi, baik itu berupa daging, ini belum tentu halal ataupun baik. Itu konsentrasi anak-anak ya. Ya, nasi walaupun putih, bersih, itu belum tentu baik. Pembelajaran apa makanan halal, apa makanan baik itu dan haram ya. Ini saya tampilkan. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum teman-teman. Lagi ngapain nih? Waalaikumsalam Ali. Aku lagi ngobrol nih sama Budi. Budi tadi nanya soal makanan halal dan haram. Soalnya dia banyak lihat makanan yang sekarang muncul. Dia bingung yang mana yang boleh dimakan. Apa yang bisa sampai petik dari video pembelajaran tadi? Apakah halal itu
baik. Apakah makanan halal itu baik? Ya, ini belum tentu anak-anak ya. Setiap makanan halal ini belum tentu baik. Ya, demikian juga sama. Ya, makanan baik ini juga belum tentu halal. Ya, seperti itu. Mari kita membuat kelompok untuk berdiskusi. Untuk lebih cepatnya untuk membuat kelompok kita berhitung. Ya, kita membuat kelompok 4 kelompok dengan berhitung ya sampai 4. Ya, saya mulai dari sebelah kiri saya. 1, 2, 3. Ya, sekarang dimulai untuk berdiskusi. Nanti bisa dipresentasikan ke depan. Materinya dibaca di buku. Untuk diskusinya, ini dari kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang sampean diskusikan tadi. Ya, nanti setelah itu ada tanya jawab. Ya, per kelompok ini saya beri pertanyaan 1 saja. Ya, paham semuanya? Setelah ini langsung sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Mana kelompok 1? Maju ke depan untuk mempresentasikan. Sebentar saja. Mulai mempresentasikan bismillah dulu dan mengucapkan salam pada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang makanan yang baik dan halal. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyibat wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, nakallah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Yang kedua, bagaimana cara menentukan makanan yang baik dan halal? Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal dan baik untuk memelihara kesehatan dan menjaga kita daripada kemudaratan. Ya, aplaus dulu. Aplaus dulu untuk teman-teman sampean yang sudah. Itu sebenarnya dari kelompok untuk bisa bertanya kepada teman sampean yang ada di depan sini. Soal pertanyaan hanya 1 saja per kelompok. Mungkin dari kelompok 2 dulu. Siapa? Cara setan itu gimana sih? Makanannya. Kemudian pertanyaan yang Dari kelompok kedua dari kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Go. Mengapa kita harus memakan makanan yang halal dan baik juga? Mengapa kita harus memakan makanan yang halal dan baik untuk kesehatan kita? Kemudian dari kelompok 4 ya. Siapa yang bertanya?
dari mencuri, tapi makanan itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka hukumnya seperti apa? Atas pertanyaannya, ya, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Nanti ini saya beri waktu untuk menjawabnya. Silakan berdiskusi, waktunya 3 menit untuk mendiskusikan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa sih maksud dari jejak langkah setan? Maksud dari jejak langkah setan itu seperti kita tuh tidak boleh mengikuti jejak-jejak langkah setan, karena setan itu selalu menyuruh kita pada kejelekan seperti dalam hal makanan. Kita tidak boleh, kita akan selalu menuruti nafsu kita, membeli makanan ini atau makanan bakso atau apapun tanpa mengetahui apakah itu halal atau haram, apakah itu baik untuk kita atau tidak. Pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa kita harus memakan makanan yang halal dan baik? Karena apabila kita memakan makanan yang baik, itu akan berguna dengan tubuh kita dan tidak membahayakan tubuh kita. Yang ketiga, yaitu yang pertanyaan makanan itu dapat daya sentuhan, tapi diberikan pada orang yang kurang membutuhkan. Kalau yang itu saya masih belum paham pertanyaannya, mungkin bisa dijelaskan pada Pak Ustadz. Mungkin dari perkelompok ini ada sanggahan dari jawaban teman sampai yang ada di depan sini. Sudah sepakat jawabannya? Berarti memang jawabannya ini adalah jawaban yang luar biasa. Ya. Nah, mungkin yang saya jawab tadi itu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang apa tadi itu? Makanan yang dapat dari mencuri kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Ini pertanyaannya ini sama dengan ya hasil mencuri kemudian dipakai untuk umroh. Ya. Nah, di sini ini ada dua perkara. Yang pertama perkara yang baik, yang kedua perkara yang jelek. Ya, ya tetap saja untuk memberi makanan kepada orang yang membutuhkan ini mendapatkan pahala. Terus kalau dari hasil dari mencurinya ini tentunya haram. Ya, berarti apa? Ini kosong. Nah, seperti itu ya. Jadinya kalau kita memang benar-benar ingin membantu orang lain walaupun itu sedikit ya tidak apa-apa, jangan memaksakan diri, pokoknya sedikit diberikan kepada orang yang membutuhkan itu sudah ya berpahala. Sudah, setelah presentasi ini terima kasih sampean sudah memberanikan diri untuk presentasi ke depan. Ini memang saya ya apresiasi ya dengan sangat setinggi-tingginya. Ya. Silakan duduk kembali. Kita ini ya, sesuai dengan ajaran Islam kita harus mematuhi ya, syariat yang ada di ajaran Islam. Ini makanan yang halal dan baik ya. Makanan halal dan baik itu pembahasannya makanan yang halal dan baik itu sesuai dengan ya, surat Al-Baqarah ayat berapa? 168. Yang juga dijelaskan di ayat surat Al-Baqarah juga berapa itu? Ayat 102. Kemudian dari hadis
hadisnya? Hadis siapa yang periwayatnya? Imam Abu Dawud. Di situ itu memang perilaku orang yang mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Ini harus kita jaga. Ya. Kemudian dalam ajaran Islam mengonsumsi makanan dan minuman itu diatur dengan detail memang. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah disebutkan tadi. Ada makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, ada yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Berarti kalau makanan halal, apa itu makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, itu namanya perkara yang halal. Kalau yang tidak diperbolehkan oleh syariat, itu namanya haram. Ya. Nah, hal tersebut itu dikategorikan berdasarkan zatnya, cara memprosesnya, dan cara mengelolanya. Ini bisa jadi makanan di sini walaupun halal tapi tidak baik. Kenapa? Karena melihat dari proses dan pengelolaannya seperti apa. Kalau prosesnya seperti kambing ataupun sapi, ini kan sapi atau kambing hukumnya apa? Halal. Termasuk makanan-makanan yang boleh untuk dimakan menurut syariat Islam, tapi prosesnya salah. Ini bisa menjadi haram. Ya, mungkin prosesnya ketika penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, tidak sesuai. Nah, maka hukum dari daging tersebut itu hukumnya haram, alias menjadi bangkai, tidak bisa dimakan oleh manusia. Pun saya lanjutkan. Ini ayatnya. Mungkin dari sampean ya, saya suruh baca ayat ini dari yang kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna fil ardi halalan thayyiban fil ardi halalan thayyiban wa fil hurmati syaitan innahu lakum aduwwun innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini karena sudah pembelajaran sudah selesai ya. Sampean semuanya, kalian semuanya saya beri tugas untuk dikerjakan ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Nanti dikumpulkan di hari Senin lagi ya. Nah, ini tugasnya yaitu dicatat semuanya. 1. Tuliskan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan jelaskan perintah Allah dalam ayat tersebut. Sudah? Nomor 2, apa hubungan antara mengonsumsi makanan halal dan baik dengan dikabulkannya doa seseorang? Jelaskan menurut hadis Nabi. Sudah? Nah, Saya lanjutkan pertanyaannya. Jelaskan isi hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang makanan yang tidak halal. Sudah? Nomor 4, saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan sibah? Dan mengapa termasuk hewan yang haram dikonsumsi?
lanjutkan pertanyaan terakhir. Bagaimana cara seorang muslim memastikan bahwa makanan yang dikonsumsinya halal dan baik? Sebutkan minimal 3 cara saja. Ya, itu adalah ya soal-soal yang sampean ya kerjakan, tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Ya. Ya, mungkin dari pembelajaran ini masih tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada. Ya, semoga apa yang kita pelajari sekarang kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Ya. Saya cukupkan dari saya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.